kanan paling sudut itu Aliansi Pemuda Papua, Pak John dari Nusantara, terus saya sendiri sekretaris Koalisi Daerah Papua, Kang Adia sebagai Ketua Koalisi Daerah Papua, ada Usaha selaku Ketua KAP Papua, terus ada Unas Kimia yang selaku mewakili BEM Ucen, sekretaris BEM Ucen, ada dan Alexander Gobay dan Presiden dan beberapa unsur pimpinan organisasi lokal kafe yang kita sama-sama lanjutkan dan kita punya agenda yang selama ini kita dorong untuk Koalisi Daerah Papua. Baik, pertama-tama kami konversi malam ini tidak jauh, tidak tuntutan kami dari seperti awal beberapa peluang saya kira dari wartawan sudah seperti bahkan mungkin hari-hari sudah memuat berita-berita tentang perjuangan kami, terutama menyangkut hal yang kami minta untuk penunjukan melalui radiogram dari Dirjen Oda atas nama Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri, Pak Sekda Papua, Saudara Tante Julian Blasi ditunjuk sebagai pelaksana harian gubernur itu kami tuntut, kami tolak kan. Untuk tuntut itu kan kami sudah lakukan persiapan untuk aksi secara demonstrasi di depan umum. Tetapi pas kami siapkan disuruh pending, jadi kami sementara pending. Itu yang kami lakukan. Terus langkah berikut adalah kami pakai usaha untuk kalau tidak turun sampaikan pendapat di muka umum seperti yang diminta oleh Pak Gubernur, kami dapat lakukan langkah-langkah lain. Di antaranya kami minta Kapolda Papua atau pemerintah Provinsi Papua untuk fasilitas, kami akan ketemu Presiden langsung untuk minta cabut ini kembali. Tetapi sampai hari ini kita belum. Kami sebenarnya deadline waktu itu hari Senin, Selasa itu paling lama, tapi sampai hari ini belum. Pasti KRP punya sikap lain. Kami juga sambil jalan kami tidak mau kalau ada pro kontra, ada sikap-sikap lain yang melibatkan pendapat di muka umum seperti yang diminta oleh Pak Gubernur. Kami dapat lakukan langkah-langkah lain. Di antaranya kami minta Kapolda Papua atau pemerintah Provinsi Papua untuk fasilitas, kami akan ketemu Presiden langsung untuk minta cabut ini kembali. Tetapi sampai hari ini kita belum. Kami sebenarnya deadline waktu itu hari Senin, Selasa itu paling lama, tapi sampai hari ini belum. Pasti KRP punya sikap lain. Kami juga sambil jalan kami tidak mau kalau ada pro kontra, ada sikap-sikap lain yang melibatkan rencana kami, demo, tuntutan kami dibawa dalam ranah-ranah lain, campur aduk, terus kami dianggap wah, nanti kita pun sendiri kemarin kami baca pernyataannya harus ada minta izin, kalau KRP turun kami akan bubarkan. Itu kami sangat sayangkan sikap seperti itu. Sebenarnya Pak Kapolda dengan jajarannya itu mereka sebagai pengayom masyarakat menjaga keamanan Kaptimnas ini, terus kami yang penanggung jawab ini sebenarnya tujuannya baik. Itu salah satu. Kita punya konferensi pers hari ini terkait juga sambil kami punya perjuangan utama jalan. Ada penunjukan PLT Sekda untuk Pak Ridwan Rumah Sukun sebagai PLT. Ada surat dari Pak Gubernur untuk itu, karena dari awal itu Pak Gubernur sebenarnya sudah bikin surat karena masa jabatan Sekda pada Julian Blasi itu kan sudah habis, nanti besok tanggal 12 Juli habis. Sehingga beliau kirim surat ke Presiden untuk penunjukan pelaksana untuk menjalankan tugas sebagai Sekda, tapi belum jalan sampai PLA ini Gubernur turun. Makanya ini ada kaitannya, sehingga Pak Gub langsung bikin surat untuk pelaksana tugas Sekda kepada Bapak Ridwan Rumah Sukun. Saya kira ini birokrasi, koordinasi internal antara Pak Lukas sebagai Gubernur segala macam jalan, tapi kami KRP, kami punya sikap jelas, tuntutan jelas. Di dalam media rilis kami ini ada 3 atau 4 tuntutan. Saya kira hari-hari nanti bisa ambil dari sini.
Itu tujuan utama kami, dan kami tidak akan urungkan niat kami untuk sampai perjuangan untuk Pak Lukas ini, bahkan pembangunan ke depan kami akan kawal. Saya kira itu inti dari kita punya komitmen. Nanti di sekretaris KRP ada teman-teman gabung di dalam Koalisi Rakyat Papua. Kami memberikan apresiasi, salam hormat kepada Bapak Gubernur Papua yang sudah dengan tegas dan cepat memberikan surat perintah pelaksana tugas harian PRT kepada Bapak Ridwan Romasukun, dan ini bagian dari kontrol karena situasi saat ini Pak Gub sendiri ada di luar, dan kami berharap bahwa kiranya Pak Ridwan dapat mengikuti perintah, petunjuk, dan arahan dari Pak Gubernur Papua, sehingga tugas-tugas penting terkait dengan pelayanan publik, pembangunan maupun penganggaran dan semua hal bisa berjalan dengan baik. Dan juga buat Pak mantan PLH atau Pak Sekda, kami juga mengucapkan terima kasih. Semoga dalam waktu sisa sebelum tanggal 12 ini, kami berharap beliau lebih banyak fokus untuk menyiapkan diri, karena ini sudah masuk pada usia 58 tahun untuk menuju kepada masa pensiun. Dan semua apa yang sudah beliau kerjakan di dalam kondisi akhir-akhir ini tentunya membuat masyarakat yang tadinya disibukkan untuk menghadapi PON dan tiba-tiba konsentrasi itu penuh untuk berubah dan harus menghadapi situasi gaduh yang disebabkan oleh beliau sendiri. Jadi sekali lagi kami semua dari komponen masyarakat yang tergabung di dalam Koalisi Rakyat Papua, kami tidak tidur. Kami akan mengawal terus segala bentuk program kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Gubernur. Mungkin ini saja, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Bapak Gubernur Papua dan beliau cepat kembali sehingga pelaksanaan roda pemerintahan di daerah ini bisa berjalan, dan kami semua yang tinggal di Papua bisa merasakan pembangunan yang beliau pimpin buat kami. Mungkin itu. Nah, tujuan kami dari beberapa organisasi sudah tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua. Saya tambahkan di sini adalah gubernur sudah ambil kebijakan untuk Sekda BLT sudah turun, namun PLH gubernur masih tergantung sampai hari ini karena rakyat Papua juga masih bertanya. Ini surat resmi harus dikeluarkan oleh Presiden melalui Mendagri untuk surat PLH ini segera resmi secara tertulis dipublikasi ke masyarakat supaya rasa masyarakat sekarang kebencian dan masyarakat sekarang bertanya-tanya soal PLH gubernur ini dia selesaikan cepat untuk supaya aktivitas lain-lain masyarakat Papua ini bisa jalan yang dibawa ke pimpinan Pak Lukas. Terima kasih. Menegaskan lagi kepada Pak Julian Flasi bahwa Bapak harus menerima ini dengan jiwa besar untuk PLT yang dikasih oleh Pak Gubernur kepada Pak Romasukun. Nah, itu dia harus menerima dengan jiwa besar karena beliau sekarang juga untuk memasuki masa jabatan pensiun. Jadi beliau harus menerima itu dengan jiwa besar. Dan yang kedua, kami tidak punya kepentingan apa-apa. Kami menjaga full kepada kebijakan dan apa yang dijalankan oleh roda pemerintahan di masa Pak Lukas ini. Dan kami pada kesempatan juga saya mau sampaikan bahwa kita menjaga Bapak Gubernur, ya, karena Bapak Gubernur dia sedang pemulihan dan puji Tuhan dalam waktu dekat juga dia akan datang dan untuk memimpin kita pun negeri ini. Nah, sehingga saya minta juga untuk ada teman-teman yang lain untuk gerakan mencari kesalahan yang tidak itu stop. Karena kami CFL masih ada, jadi kalau bukan gerakan lain, tambahan lain-lain yang tidak benar punya, nanti kami berhadapan dengan kami. Terima kasih banyak. Saya Kornus, Koordinator BEM Papua dan Papua Barat, dan juga Sekretaris Umum BEM Munchen. Kami
saya perwakilan dari mahasiswa, kami tidak keluar dari selama ini kita punya statement. Selama ini kita demo tentang penolakan otsus. Hari ini kita takutnya begini, kita mahasiswa takutnya PLH turun. Sebelumnya kan beliau sampaikan untuk pemekaran baru untuk segera dilanjutkan begitu. Beliau PLH ini kan dalam waktu dekat saja, tapi kita takutnya untuk dia tanda tangan untuk otsus lanjut. Makanya kita mahasiswa harus tolak dengan PLH ini. Jadi negara harus berhentikan, tidak boleh ada PLH lagi di gubernur karena gubernur masih hidup. Karena selama ini harus tanda tangan otsus dan segala macam ini kan hanya gubernur. Tapi nah kepentingan ini ada apa begitu. Jadi kami selama ini kita tidak keluar dari selama ini kita punya aspirasi. Jadi kita tidak mau ada PLH turun karena masih ada gubernur lagi di Papua. Terima kasih. Dari Babai selaku ex BEM USTJ dan juga sebagai tim kajian dari Otsus Perspektif Mahasiswa ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa penunjukan radiogram dari Mendagri kepada Sekda dalam hal ini PLH Gubernur Papua itu yang pertama sudah melanggar maladministrasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kekhawatiran kita adalah ketika dia naik menjadi PLH Gubernur Provinsi Papua, dia akan melakukan semacam ada ketimbang-ketimbangan dan tidak sesuai dengan keinginan dari Gubernur Provinsi Papua. Dalam arti bahwa hari ini Gubernur tidak menginginkan adanya otsus dan lain, dan itu sudah dilakukan oleh Gubernur pada tahun 2013 dan seterusnya. Dan rakyat hari ini itu menentukan dengan adanya otsus, penolakan otsus apa segala macam. Ini yang kita takutkan, jangan sampai PLH Gubernur naik ini melakukan penantangan tertentu, penantangan untuk otsus, pemekaran dan lain sebagainya yang tidak diinginkan oleh